Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan sandasan tentang masalah perhumasan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Gadis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Gadis? Alhamdulillah. Ini saya undang sudah beberapa kali, ini sibuk terus Pak Gadis ini sekarang. Emangnya sekarang sudah Pak Gadis, apa namanya? APBD sudah realisasi sekarang? Sebenarnya tidak sibuk. Cuma ketika diundang pas ada pekerjaan. Gitu ya. pas ada undangan ada kerja, kebetulan ada berbarengan. Sudah realisasi sekarang, sudah mulai jalan, perda sudah turun. Belum. Oh belum. Jadi belum gajian dong sekarang. Kalau gajian alhamdulillah. Oh kira-kira belum. Ntar lagi hitungan 1-2 hari nanti ketika sudah pengesahan BPA bisa kita lakukan. Ini belum pengesahan. Belum. Kapan turun? Ya sebentar lagi lah. Sebentar lagi. Ya. Tapi seperti gaji kan sudah turun. Oh, alhamdulillah. Pak Gadis, saya sebetulnya kalau dulu saya waktu pertama kali datang ke Bangkalan waktu jadi menjadi ketua ikatan mahasiswa Bangkalan Gadis ya, tentang perhumasan di Kabupaten Bangkalan itu dulu yang saya sangat ingat sekali ada Pak Samsul itu yang sering menjelaskan tentang masalah kerja-kerja pemerintah daerah Bupati. Pak Samsul itu kalau di kalangan wartawan memang sekarang dianggap senior Pak Gadis. Nah sekarang ini banyak teman-teman wartawan dan juga termasuk saya sendiri agak kesulitan ketika mau mengkonfirmasi sesuatu terhadap kinerja dinas yang penting untuk dikonfirmasi. Sebetulnya gimana sekarang perhumasan itu Pak Gadis? Ya baik, saya ingin cerita dari hulunya dulu. Hulu ya. Kalau bicara kehumasan ini kan tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Dua hal ini sangat mempengaruhi dengan kehumasan pemerintah atau yang disebut dengan government GPR itu public relation ya. Jadi sekarang kalau dulu kan istilahnya konvensional bisa dilakukan, sekarang ini sudah bisa dilakukan melalui jalur-jalur media informasi yang ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam sistem negara demokrasi kehumasan ini menjadi sesuatu yang sangat urgen, menjadi sesuatu yang sangat penting karena demokrasi itu substansinya bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan terhadap masyarakat. Bagaimana wujudnya kalau tanpa ada komunikasi, tanpa ada penyebaran informasi, dalam domain itulah humas bekerja. Kemudian sekarang didukung kemudahan untuk mengkomunikasikan informasi dan lain sebagainya itu melalui teknologi informasi. Kita tahu ada media sosial, macam-macam platform yang bisa kita manfaatkan. Barangkali seperti itu konteks kehumasan kenapa memang harus ada. Artinya Pak Kadis sebagai Kominfo ya Kabupaten Bangkalan melihatnya kalau ada keluhan dari teman-teman wartawan yang asli bukan wartawan yang gadungan Pak Kadis, karena banyak memang ada yang gadungan. Kayaknya banyak yang dibicarakan di medsos sekarang, nggak tahu gua wartawan Soalnya gimana itu. Di kantor saya tempatnya wartawan gitu dan ya? asli semua. Asli semua. Iya yang masuk di sana. Mungkin yang tidak asli itu yang di luar-luar itu. Yang asli ini yang cerita seringkali kesulitan untuk mengkonfirmasi kinerja pemerintah terkait sesuatu yang penting dan urgen untuk diklarifikasi. Tanggapannya gimana Pak? Ya baik, jadi untuk kepentingan itulah Dinas Kominfo ini berdiri. Ya, jadi kita berdiri secara mandiri. Itu walaupun urusan Kominfo ini sudah ada sebelum Kominfo menjadi dinas tersendiri, terhitung 1 Januari 2017. Iya, dulu kan ada Pak Gadis ya? Ya, dulu kan kita bidang ada di Dishub. Jadi untuk melaksanakan tata kelola itu, maka perlu ada dinas tersendiri untuk mengurus itu. Maka berdirilah Dinas Kominfo.
Nah, dengan adanya Kominfo maka di mana humas menjadi domain Kominfo, sekarang berdasarkan Permendagri 56 tahun 2019. 2019. Ya. Berarti baru ini. Ya, jadi nomenklatur urusan di Setda ini sudah harus direvisi dan sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati. Di Setda yang sebelumnya itu ada bagian humas protokol, sekarang sudah direvisi atau diganti menjadi bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Protokol dan komunikasi pimpinan. Nah, dalam hal ini tugasnya ya bagaimana kepentingan pimpinan, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sekda memfasilitasi kepentingan komunikasinya itu difasilitasi oleh Setda. Di protokol. Bagian berarti ini ya. Jadi lebih kepada personal branding. Gitu. Jadi itu justru Permendagri nomor 56 tahun 2019 itu mengurangi tugas pokok yang sebelumnya itu ada di Kominfo. Bukan mengurangi, justru memperkuat. Memperkuat Peran Kominfo yang memang dari PP 16 itu humas itu memang ada di Kominfo dalam artian corporate-nya. Artinya branding perusahaannya. Branding pemerintahannya ini menjadi tugas Kominfo. Tapi kalau yang tadi kalau dulu humas dan protokol, sekarang itu protokol dan komunikasi pimpinan itu tidak bisa dimaknai mengurangi tugasnya Pak Kominfo, justru menguatkan ya. Ya, saling menguatkan karena kehumasan ini di Kominfo ini diperkuat tugas untuk membranding isu-isu negatif menjadi positif. Ini artinya perlu dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah. Oh, ya pemirsa. Ternyata sekarang kalau ada wartawan dan juga media yang ingin mengklarifikasi sesuatu di kalangan Setda, sekretariat daerah itu bisa menghubungi bagian protokol dan komunikasi pemimpinan ya. Tapi kalau bicara urusan yang lain-lain tentang terkait dengan urusan SKPD dan OPD yang lain itu bisa menghubungi Pak Kadis ya. Ya, ada yang membidangi. Ya, intinya ke Kominfo. Oh, ke Kominfo. Bisa. Apa semuanya dihandle Pak Kadis ke semuanya, semua gitu? Bicara kehumasan, bukan dalam hal ini kan bicara kelembagaan. Gitu. Bukan orang per orang. Walaupun sebenarnya di Permendagri 13 tahun 2000 berapa saya lupa itu memang disarankan ada satu juru bicara pemerintah. Gitu. Nah, itu harus menunjuk satu juru bicara pemerintah. Itu sebagai bentuk tata kelola informasi pemerintah ini. Itu Permendagri tahunnya lupa ya. Tapi kalau di Undang-Undang 14, karena saya mantan komisioner KI, itu memang tentang masalah PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa, dan masing-masing OPD itu sudah ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini sebetulnya. Dan semua masing-masing OPD itu berkoordinasi dengan Kominfo gitu ya maksudnya ya. Ya, jadi kaitannya dengan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ini konteksnya berbeda. Oh, beda lagi. Jadi fungsi itu lebih kepada bagaimana kita memenuhi keterbukaan informasi. Jadi keterbukaan informasi itu bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengumumkan informasi, kemudian memenuhi apabila ada permohonan. Oh gitu ya, stressingnya berbeda ya. Stressingnya berbeda. Kehumasan ini sebetulnya lebih umum dan kalau yang PPID ini lebih khusus lagi. Kehumasan lebih pada bagaimana kita menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan agar masyarakat tahu, sehingga
pengetahuan masyarakat tentang satu kegiatan, tentang program atau kegiatan yang tidak utuh, yang bisa menimbulkan mispersepsi itu bisa diluruskan di situ. Ya. Jadi Pak Kadis, fungsi-fungsi itu saya tidak bicara urusan aturan dan regulasinya. Kalau regulasinya Pak Kadis sudah hafal di luar kepala kayaknya. Pak Yang dokter, enggak ini juga. kan Pak Dokter ini kan semuanya hafal kan. Nah, itu Fungsinya, waktu sekolah fungsinya, dulu. Sekarang sudah jadi birokrat. fungsinya, fungsi-fungsi lembaga ini kok masih banyak orang yang justru mengeluhkan tentang persoalan-persoalan kehumasan ini ketika ada hal-hal yang penting untuk diklarifikasi. Kenapa? Gimana Pak Kadis? Apa nggak hanya sekedar pajangan lembaga saja, secara fungsinya tidak begitu bagus? Dan juga jadi melalui forum ini saya terima kasih atasan sudah memberikan kesempatan agar bisa dipahami oleh halayak ya, bahwa setiap orang ini punya hak untuk mendapatkan informasi. Tetapi ini kita negara hukum, semua kan ada aturan mainnya. Kalau ditarik ke filosofinya, ya, ini dokternya keluar ini. enggak. Jadi negara ini ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tugasnya apa? Ya membuat sejahtera masyarakat. Kemudian membangun ketertiban. Nah ini ketertiban ini maka muncul aturan-aturan itu. Kalau cuma berlandaskan pada bahwa pemenuhan informasi itu hak bagian dari hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, kan tidak berhenti di undang-undang. Iya, ada aturan pelaksanaannya. Maka untuk mengakomodir itu muncul Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Nah, yang banyak teman-teman pegiat belum paham, undang-undang keormasan ya yang memberi kemudahan untuk membangun bagaimana membangun kelembagaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Ini kan ada aturan pelaksanaannya. Namanya PP Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2016. Ini tentang pelaksanaan dari undang-undang itu. Di situ dijelaskan bahwa kaitannya dengan permohonan informasi yang dilakukan oleh lembaga. Ini diatur kalau bicara lembaga kemasyarakatan ini ada dua macam. Ada berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu apabila lembaga itu sudah mempunyai terdaftar dari Kemenkumham. Dasar Kemenkumham itu kan juga sudah ada dari akta notaris pendirian. Betul. Yang tidak berbadan hukum disebut lembaga juga, tapi harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, punya surat SKT, surat keterangan terdaftar. Kalau daerah itu dinas apa itu Pak? Kesbang. Jadi harus melapor. Itu harus melapor, harus punya bukan SKT. Mendaftar ke Kesbang itu, dilaporkan. SKT. Ya secara dilaporkan. Nah, sebentar dulu. Jadi kalau bicara permohonan atas nama lembaga ini harus dipenuhi dulu. Kalau tidak memenuhi itu tidak bisa kita layani karena yang mau diminta ini informasi dan dokumen pemerintah. Nah, bisa dengan mudah tanpa itu semua permohonan atas nama perorangan. Karena cukup melampirkan fotokopi KTP bisa dilayani gitu. Oke. Itu Pak Kadis ya. Itu kalau bicara masalah permohonan informasi. Tadi itu sebetulnya yang saya lebih tracing itu ketika ini banyak keluhan gitu. Keluhan dari pekerja-pekerja media seringkali sulit mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait. Ketika itu penting untuk diklarifikasi. Itunya. Makanya ini kalau Pak Kadis tadi menjelaskan bahwa PPID itu lebih spesifik daripada kehumasan. Lah, fungsi-fungsi kehumasan masing-masing SKPD itu sebetulnya yang saya tanyakan Pak Kadis. Ya, baik. Jadi kita juga menangkap keluhan itu. Oleh karena itu mulai tahun ini ya nanti kita akan mengadakan giat jumpa pers.
Ya, kita agendakan 1 bulan 2 kali. Oh, sip. Wah, ini pemirsa. Nanti yang jadi narasumber itu masing-masing bergantian dari organisasi perangkat daerah. Tergantung isunya nanti apa yang berkembang di masyarakat. Ketika kaitannya dengan pertanian, kita undang untuk betul. bicara di depan media. Oh, itu program dari Kominfo maksudnya? Ya, tahun ini. Pemirsa, itu salah satu jawaban dan solusi dari Pak Kominfo untuk menanggapi keluhan-keluhan dari pekerja-pekerja jurnalis yang merasa kesulitan untuk konfirmasi masalah berita yang penting untuk dikonfirmasi itu, teman-teman jurnalis meskipun tidak harus menunggu acara jumpa pers itu, kalau memang itu dibutuhkan untuk segera untuk mendapatkan klarifikasi, kan gitu Pak Kadis? Ya. Oke, Tambahan. Jadi kita minum dulu Pak Kadis. Oke. Kopinya Pak Kadis. Baik. Pemirsa, sambil minum kopi, silakan saksikan video komersial berikut ini. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki 2 produk utama. Website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan, dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Oke, Pak Kadis, lanjutkan Pak Kadis. Baik, tambahan, kita ini kan intent komunikasi kita, relasi kita dengan para jurnalis. Karena kita ada di satu grup WA bersama. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mengkonfirmasi banyak hal melalui grup WA itu. Tidak harus ketemu, tapi kami dengan program tahun 2021 ini ingin memfasilitasi apa yang menjadi isu-isu pertanyaan masyarakat yang bisa dikanalisasi oleh media sehingga disampaikan kami, karena fungsi kami itu bukan hanya menyebarluaskan informasi tapi juga menerima aspirasi dari masyarakat untuk kami klarifikasi kepada OPD terkait. Iya, kayak kemarin itu kayak urusan pupuk, kalau urusan pertanian kemarin kan penting untuk mendapatkan penjelasan lebih. Untung waktu itu Sandasan ngundang nelpon Pak Kadis pertanian dan menugaskan salah satu stafnya untuk bicara di sini. Awalnya sulit sekali. Jadi kita ke depan ini tidak menginginkan teman-teman aktivis itu turun ke lapangan. Dalam hal ini menyampaikan aspirasi di jalanan hanya karena miskomunikasi. Ya, mestinya harus begitu, begitu. Karena itu tidak efektif. Tenaga, biaya, pikiran habis. Karena ada miskomunikasi. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan ini, dikira belum melakukan, akhirnya disampaikan aspirasi di jalanan. Ya, karena lemahnya komunikasi, lemahnya humasnya itu, Pak. Ya, lemahnya Kominfo. Bukan hanya Kominfo, tapi tanggung jawab ini memang ada di Kominfo. Bagaimana? Tapi yang saya lihat selama ini antara OPD yang sama-sama mempunyai tugas tanggung jawab dan punya kewenangan masing-masing, kalau dikonfirmasikan ke Kominfo kayak gimana gitu, karena memang mekanisme dan manajemen kehumasannya masih banyak belum tahu, Pak Kadis.